Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muja Eka Lestari dengan NIM E2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang pasar. Pasar di sini yaitu sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Pasar dapat terbentuk dengan adanya penjual, pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya fungsi pasar, yaitu fungsi pasar ada 3. Yang pertama, fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi distribusi yaitu di mana pasar memiliki fungsi menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, yaitu sebelum terjadi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar itu yang dinamakan pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi, yaitu pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual atau pembeli itu bertemu secara langsung. Contohnya pasar ikan. Selanjutnya pasar abstrak yaitu di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan penjual atau pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Contohnya modal atau bursa efek. Baik, selanjutnya yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya, yaitu ada pasar regional, pasar internasional, pasar lokal, dan pasar nasional. Yang ketiga yaitu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu ada pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang keempat, bentuk pasar menurut waktu penyelenggaraannya, yaitu yang pertama ada pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, dan yang keempat pasar tahunan. Yang kelima yaitu bentuk pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama pasar barang distribusi, yaitu pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, dan lain-lain. Yang kedua pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual barang-barang secara langsung yang dapat dikonsumsi atau dipakai. Contoh pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.